Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan kita, tentu saja kita akan bisa melaksanakan tugas-tugas kehidupan kita, khususnya dalam mengayuh kehidupan biduk rumah tangga kita akan senantiasa menuju pada arah yang jelas, yakni mardhatillah. Adapun secara teknisnya banyak hal yang bisa kita lakukan, menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tentu saja adalah sebuah keniscayaan. Dan terkait dengan pembentukan baiti jannati yang dalam program ini kita sebut dengan sebutan asmara, amanah, sakinah, mawadah, warahmah, telah ada di tangan saya satu pertanyaan yang cukup bagus dari rekan kita. Pertanyaan ini berbunyi, apa dampak dekapan ayah kepada buah hati? Dan pertanyaan ini pula lah yang kita jadikan tema dalam kesempatan kali ini, yakni dampak dekapan ayah kepada buah hati. Berbicara tentang ayah sebagai kepala keluarga adalah sosok yang memikul beban kehidupan rumah tangga. Bisa dikatakan ayah adalah juga sosok yang aktivitas kehidupannya bisa dibilang lebih banyak di luar rumah. Barangkali 8 jam di luar rumah itu sudah menjadi keseharian seorang ayah. Sementara keberadaannya di rumah dengan dibagi bersama keluarga, istirahat, aktivitas ibadah di dalam rumah, tentu kebersamaan seorang ayah kepada buah hatinya dengan durasi waktu yang teramat sangat terbatas. Namun pertanyaannya adalah, dengan durasi waktu yang teramat sangat terbatas seperti ini, apakah harus menjadi penghalang bagi seorang ayah untuk tetap bisa mengaktualisasikan wujud cinta kasihnya kepada buah hatinya? Padahal sebagai seorang anak yang memandang sosok kedua orang tuanya adalah Tuhan kecilnya, karena kedua orang tuanya yang senantiasa memberikan asupan rizki berupa sandang, pangan, papan, bahkan perlindungan dirinya, adalah sosok yang betul-betul didambakan oleh seorang anak untuk senantiasa hadir di sisinya dalam 1 kali 24 jam. Dan fenomenanya bisa kita saksikan betapa seorang anak sangat menghendaki kedekatan dirinya dengan sosok orang tuanya, tak terkecuali juga ayahnya, yakni adanya fenomena di mana seorang anak ketika ayahnya pamit di pagi hari mau pergi berangkat bekerja, terkadang ada seorang anak yang kemudian menangis. Tangisnya tidak menjadi reda bahkan ketika dibujuk rayu. Kenapa bisa seperti ini? Karena seorang anak sesungguhnya dia sangat menginginkan agar keberadaan kedua orang tuanya utuh ada di sisinya, tak terkecuali adalah ayahnya. Menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini, tentu saja sebagai orang tua kita tidak bisa tinggal diam. Seorang ayah tidak boleh lantas menjadi marah, menjadi emosi hanya ketika ia sudah berdandan rapih, sudah mau pamit meninggalkan rumah, bahkan sang buah hati sudah kita pamiti dengan baik-baik, ternyata bukannya dia menjauh dari kita sebagai ayah, justru dia semakin mengeratkan dekapannya kepada kita. Dalam kondisi seperti ini, kita merasa dalam posisi yang sangat dilema. Antara ingin tetap bersama dengan anak sebagai wujud kasih sayang, dengan pergerakan waktu yang terus berputar, menghantarkan pada detik-detik yang mewajibkan dirinya segera tiba di tempat pekerjaan. Nah, dalam kondisi seperti inilah sesungguhnya kebijakan seorang ayah, emosional seorang ayah menghadapi peluang untuk bisa diaktualisasikan dalam bentuk sikap-sikap yang lebih melindungi, sikap-sikap yang lebih mengayomi, sikap-sikap yang bagi seorang anak akan menerimanya sebagai penerimaan eksistensi dirinya di hadapan sang ayah. Sehingga dalam kondisi seperti ini bisa jadi bukan upaya melepaskan dekapan sang anak dari diri sang ayah, justru sebaliknya, sang ayah punya peluang untuk bisa mendekap sang buah hati
sesekali mencium kening atau pipinya, mengajaknya berbicara dengan pembicaraan yang baik-baik, sehingga sang anak lambat laun dia akan bisa menangkap pesan-pesan kita. Di antara yang bisa kita lakukan misalnya adalah ketika seorang ayah, dia akan pamit dengan anaknya untuk berangkat ke tempat kerja, sementara anaknya yang masih kanak-kanak tidak mau lepas dari genggamannya, bahkan semakin merapatkan dekapannya. Justru itulah kesempatan kita harus mengatakan, doakan ayah ya, ayah mau berjihad fisabilillah. Jihad dalam bentuk bekerja, mencari rizki, untuk bisa memberi makan kepada adik atau abang, sebutan sang anak siapa, supaya juga nanti adik bisa sekolah, dan adik nanti menjadi orang pintar. Doakan ayah ya, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, lancarkanlah segala urusan ayah, berkahilah rizki yang akan didapatkannya. Saudaraku, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya ketika kalimat ini kita sampaikan, kita ulang, kita sampaikan, kita ulang di setiap kita hendak pergi ke tempat pekerjaan. Di saat sang anak, sang buah hati justru semakin mengeratkan dekapannya kepada kita, maka sesuatu yang sedang kita tanamkan di dalam diri sang anak adalah adanya satu nilai pemahaman. Paham bahwa sang ayah tidak selamanya selalu berada di sisinya. Paham bahwa sang anak sesekali dia harus siap berjauhan dengan sang ayah. Paham bahwa ketika ia sedang jauh dengan sang ayah, dia pun harus memiliki kemandirian sikap dalam perbuatan-perbuatannya. Sang ayah yang ia tidak segan-segan untuk mendekap sang anak ketika ia hendak pergi ke tempat pekerjaan, sesungguhnya ia sedang mengajarkan tentang makna kemandirian. Ketika sang ayah pulang dari tempat pekerjaan, ia mengulang perbuatannya. Ia melakukan hal yang sama dengan ketika ia hendak pergi meninggalkan rumah untuk berangkat kerja. Pulang dari tempat kerjaan, sang ayah dia akan mencari buah hatinya, bukan menunggu dikejar oleh buah hatinya. Meskipun lazim dalam realitas sering kita dapatkan, seringnya sang buah hati justru baru mendengar suara kita di depan pintu saja, sang buah hati akan tergopoh-gopoh menyambut kedatangan sang ayah. Bahkan bisa jadi diiringi dengan teriakan-teriakan manja, "Ayah pulang, ayah pulang." Kemudian sang anak pun mendekap sang ayah. Dalam kondisi seperti ini juga ada satu kesempatan yang luar biasa, di mana sang ayah bukan sekedar untuk bisa meluapkan kegembiraannya, tetapi ada hal lain yang akan ia tanamkan. Hal apakah itu? Akan kita simak selepas yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan perbincangan kita tentang sekembalinya sang ayah dari tempat bekerja untuk menemui sang buah hati. Bukan sekedar menemui, tetapi sang ayah proaktif untuk membentangkan kedua tangannya, memeluknya dan mendekapnya dalam dekapan yang penuh kasih sayang. Tadi sudah saya katakan, ada sesuatu yang sedang ditanamkan, yakni adanya perasaan menghibur kegalauan hati sang buah hati. Ketahuilah, sang buah hati yang sudah memiliki kedekatan jiwa kepada sang ayah, ketika sedang berjauhan dengan sang ayah, sesungguhnya ia memiliki kerinduan yang mendalam. Lebih dalam dari kerinduan dua orang kekasih yang sedang dilanda asmara. Dua kekasih yang senantiasa membayangkan keberadaan sang kekasih di sisinya untuk kemudian bercengkrama, saling bertukar pikiran, saling menghibur satu dengan yang lain.
Pada saat sang ayah berada jauh dari sisinya, sang anak mungkin akan mengalami berbagai macam dinamika dalam kondisi dan situasi yang dihadapinya. Mungkin dia akan mendengarkan gemuruhnya suara angin, dia merasa takut. Dia mendengar suara gelegar-geledek, dia juga merasa takut. Bahkan bisa jadi kegagetan sang ibu ketika dia melakukan satu perbuatan atau aktivitas tertentu yang tidak disukai oleh sang ibu. Sang ibu spontan mengeluarkan kata-kata yang mengagetkan dirinya, yang membuat hatinya teramat sangat cemas. Dalam kondisi seperti itu, sang anak pasti akan sangat merindukan sosok sang ayah. Ayah yang bisa memberikan penghiburan akan kegalauan perasaannya. Ayah yang bisa memenuhi kebutuhan di saat ia menginginkan sesuatu. Ayah yang bisa memberikan pembelaan di saat sang anak dalam kondisi terjepit pada suatu situasi dan kondisi. Hal ini sebenarnya pernah pula dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi inspirasi bagi kita kenapa kita harus gemar mendekap anak kita. Di samping nanti ada dampak-dampak tentu saja yang akan kita uraikan berikutnya. Yang harus kita pahami adalah seorang ayah, dia tidak boleh merasa jijik kepada anak kecilnya. Seorang ayah, dia tidak boleh merasa geli kepada seorang buah hati kecilnya. Seorang ayah tidak boleh acuh tak acuh terhadap buah hati kecilnya. Apalagi jika sang buah hati dalam kondisi yang menurut sang ayah, kondisi yang tidak layak untuk didekati. Jangan lupa, ada sebagian orang tua, hanya akan mendekat kepada anaknya ketika dia mau berangkat ke tempat kerja, anaknya sudah dalam keadaan bersih, rapi, tidak ada sisa-sisa kotoran yang keluar dari hidung, mulut, atau matanya setelah bangun tidur misalnya. Atau sebaliknya, seorang ayah pulang dari kantor, dia hanya mau melihat anak-anaknya sudah dalam keadaan bersih. Ketika anaknya belepotan dengan debu, belepotan dengan ingus, kemudian seorang ayah cuma bisa teriak-teriak, memanggil ibu, atau bahkan naudzubillah hanya memanggil-manggil bibinya supaya sang bibi merawat sang anak. Bukan itu yang diharapkan oleh anak. Dekapan sang ayah adalah dengan membentangkan kedua tangan, memberikan rona kebahagiaan, menyambut, menerima secara utuh eksistensi sang buah hati. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW di suatu momentum Idul Fitri. Dalam sejarah disebutkan di pagi itu Rasulullah SAW sudah berpakaian rapih, lengkap dengan pakaian yang akan digunakan untuk menjadi khatib sekaligus imam Idul Fitri. Namun ketika langkah-langkah beliau sudah mendekati sudut lapangan, di salah satu sudut lapangan arah beliau berjalan, ada seorang anak laki-laki kecil dengan bertelanjang dada, tertunduk sedang menangis terisak-isak. Sementara tidak terlalu jauh dari situ, ada beberapa kelompok anak kecil lain yang memakai pakaian yang bagus, kemudian mereka berlari-larian, bercengkrama dengan teman-temannya yang lain penuh kegembiraan. Ada pemandangan yang kontras. Rasulullah SAW lantas menghampiri anak itu. Begitu tiba di hadapannya, Rasulullah berjongkok. Meskipun Rasulullah sudah berjongkok, ternyata tinggi postur tubuh beliau tetap lebih tinggi dibanding sang anak yang sedang duduk tertunduk menangis. Rasul pun kemudian menyapa, "Ya gulam, wahai anak kecil, kenapa kamu menangis? Bukankah hari ini adalah hari raya?" Anak kecil itu masih dalam keadaan tertunduk, dia menjawab, "Iya, memang hari ini hari raya. Tapi itu untuk mereka yang punya pakaian baru. Sedangkan aku, pakaianku lusuh. Aku pun masih belum mandi." Rasulullah melanjutkan pertanyaannya dengan setengah menyelidik. "Apakah yang telah terjadi padamu, nak? Kenapa kau tidak memakai pakaian baru? Kenapa kau tidak berdandan seperti teman-temanmu yang lain?" Masih dalam keadaan tertunduk, anak ini berkata, "Bagaimana mungkin aku memakai pakaian baru, sedangkan aku tidak memilikinya, karena aku tidak punya ayah yang bisa membelikan pakaian baru itu." Mendengar jawaban polos sang anak kecil, terharu hati Rasulullah SAW. Beliau kemudian mengatakan, "Wahai anakku, betul kau sudah tidak memiliki ayah? Tidak.
Maukah kamu menjadikan Muhammad Rasulullah sebagai ayahmu? Anak ini demi mendengar sebutan nama yang selama ini menjadi idola tua dan muda, nama yang sangat diagungkan oleh masyarakat itu, langsung mendongakkan kepalanya seraya mengatakan mau. Dan ternyata betul, yang ada di hadapan sang anak adalah sosok yang selama ini sangat didambakannya, sangat dirindukannya, sangat dicintainya, sebagaimana anak-anak seusianya kebanyakan juga merindukan untuk senantiasa menatap wajah Rasulullah SAW. Lantas, begitu sang anak menjawab mau, Rasulullah melanjutkan dengan kalimatnya, maukah kamu menjadikan Hasan dan Husain sebagai saudaramu? Mau. Anak ini untuk sesaat hilang rasa malunya, padahal di balik derai air matanya bisa jadi hidungnya pun meneteskan ingus yang banyak yang belum sempat dielapnya. Ternyata menghadapi anak dalam kondisi seperti ini, tanpa canggung sedikit pun, dengan pakaian bersihnya yang sudah dipersiapkan untuk menjadi khatib dan atau imam dalam kesempatan Idul Fitri saat itu, Rasulullah SAW langsung membentangkan kedua tangannya, mengarahkan kepada kedua ketiak sang anak, mengangkatnya, menggendongnya, dan mendekapnya. Dalam dekapan itulah sang anak dibawa pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Rasulullah SAW meminta kepada putrinya tercinta, Fatimah Az-Zahra, untuk memandikan anak itu, menggantikan pakaiannya dengan pakaian yang wangi. Maka setelah dimandikan, digantikan pakaiannya yang bersih dan wangi, diberikan makan, selesai aktivitas itu, Rasulullah SAW pun kemudian mengajak sang anak kembali ke lapangan. Apa yang terjadi di sana akan kita simak pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, kami masih tetap kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata begitu perjalanan menuju ke lapangan ada pemandangan yang berbeda. Apa itu? Kalau tadi ketika berangkat dari lapangan menuju rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sang anak dalam keadaan digendong, didekap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kali ini keluar dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali menuju ke lapangan, sang anak ternyata tidak mau digendong. Sang anak hanya mau digandeng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika digandeng, ia berjalan dengan pandangan mata menatap ke depan, dadanya membusung ke atas, dan dengan gagah dia berjalan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bak seorang prajurit yang sedang menampakkan kegagahan fisiknya. Begitu sampai mendekat ke lapangan, sang anak melepaskan gandengannya dari tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak ini langsung berbaur di tengah kerumunan anak-anak kecil lain yang sedang bermain-main di samping lapangan itu. Sontak teman-temannya yang sebaya mengarahkan pandangan kepadanya. Yang tadi kalau dalam bahasa kita cuek tidak memperhatikan sang anak ini, kali ini mereka langsung mengerubutinya. Kemudian di antara mereka ada yang memberanikan diri bertanya, "Bukankah kamu adalah anak yang tadi menangis?" Kata anak itu, "Iya, tadi aku menangis." "Bukankah kamu adalah anak yatim yang tidak punya ayah?" Kata yang lain, "Iya, aku anak yatim yang tidak punya ayah." "Tapi," kata yang lain, "kenapa kamu sekarang pakai pakaian yang bagus? Pakaian kamu wangi, bahkan lebih bagus dari pakaian kami."
Anak ini pun kemudian menukas, "Iya, karena sekarang aku sudah punya ayah." Yang lain terperanjat, "Ayah? Siapa ayahmu yang sekarang?" Anak ini menjawab, "Kalian tahu, aku sekarang sudah punya ayah. Ayahku adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapakku boleh saja mati, tapi Allah telah menggantikannya dengan Rasulullah sebagai ayah saya." Sahabat Zakat TV, ternyata kondisi yang sangat fenomenal terjadi. Anak-anak lain kini serentak mereka menangis terseduh-seduh. Dan di balik suara tangisnya, tergumam kalimat mereka, "Coba ya kalau bapak kita yang mati, kan kita juga kayak dia punya ayah Rasulullah." Ternyata anak-anak yang lain terinspirasi ingin memiliki ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu dahsyat dampak dari dekapan seorang ayah kepada anaknya. Kalau kita tilik dari kisah ini saja dengan sedikit memperbandingkan eksistensi buah hati kita ketika sedang berjauhan dengan sang ayah, ternyata tidak terlalu jauh berbeda. Dan dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekap sang anak ini, dampak yang saat itu terjadi juga betul luar biasa. Pertama, dekapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menenangkan kegalauan hati sang anak. Kedua, bukan hanya menenangkan, tetapi juga menetralisir kegelisahan, ketakutan menghadapi masa depan. Jiwanya menjadi tenang. Dalam kondisi jiwa yang tenang inilah seorang anak kemudian secara perlahan tapi pasti mampu untuk menetralisir, melumerkan gumpalan-gumpalan energi-energi negatif psikologinya. Dan secara aktualitas, kontekstual yang bisa kita saksikan dalam kisah di atas tadi adalah bentuknya adalah memunculkan semangat sang anak. Motivasi seperti inilah yang mahal, yang tidak ada barangnya di toko apapun. Tidak ada yang menjual berapapun harganya. Hanya dengan satu dekapan, seseorang bangkit semangatnya. Kemudian setelah bangkit semangatnya, dia berani menatap masa depannya. Setelah dia berani menatap masa depannya, ia mampu melepaskan diri dari ketergantungannya kepada pihak lain. Terbukti sang anak ini berani melepaskan gandengan tangannya dari gandengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian dia bisa mengaktualisasikan, mengartikulasikan, menceritakan kepada teman-temannya kronologi dari kondisi kesusahan, kesedihan, ketakutan yang semula dia alami. Karena dalam kondisi seperti itu pun tidak ada satu teman yang mau mendekatinya. Sampai pada titik kulminasi dia mengatakan, "Aku sekarang punya ayah," yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebutan ayah, dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu membuat sang anak menjadi sangat confident, menjadi punya keberanian diri, yakin bahwa sebesar dan seberat apapun rintangan yang menghadang dalam kehidupannya, ia akan mampu melakukannya. Inilah kenapa teman-teman psikolog anak ada yang mengatakan dampak dari mendekap sang buah hati yang dilakukan oleh seorang ayah adalah sangat dahsyat untuk menanamkan sikap berani kepada sang anak kelak di masa dewasanya. Anak yang sering mendapatkan asupan dekapan sang ayah ketika masih kanak-kanaknya akan menjadi anak-anak yang sangat mandiri di dalam membangun kebutuhan-kebutuhan dirinya, juga mampu membangun masa depan masyarakat di sekelilingnya. Kemudian ketika teman psikolog ini ditanya berapa kali idealnya seorang ayah mendekap buah hatinya, ternyata mereka tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Sekali, 2 kali, 4 kali, 10 kali, tidak ada batasan normatif yang menetapkan harus begini dan harus sekian, harus demikian dan harus begitu. Melainkan dekapan kepada sang anak hendaknya diperhatikan lebih kepada kualitas bukan kuantitas. Maka bagi kita para ayah tentu saja bisa memanfaatkan waktu-waktu yang singkat yang sangat terbatas
ketika sedang di rumah, khususnya ketika sedang berkumpul dengan buah hati, tidak ada salahnya kita manfaatkan untuk mendekati sang anak, untuk mendekapnya. Dan agama kita menjadi sebuah agama yang sangat unik, memberikan kesempatan kepada sang ayah untuk bisa mendekap buah hati ketika kita mengatakan sibuk, tidak ada waktu, tapi paling tidak seorang ayah paling sedikit dia akan punya 1 kali waktu sholat untuk sholat berjamaah dengan sang buah hati ketika sedang ada di rumahnya. Katakanlah entah itu sholat Isya dan ataupun sholat subuh. Ketika sholat Isya tidak bisa lagi sholat berjamaah di masjid karena sampai rumah larut malam, sang ayah bisa sholat berjamaah dengan sang anak. Dan pada saat itulah selepas sholat bisa bersalaman, kemudian mendekat sang anak, mengecup keningnya, mendoakan masa depannya, dan ini akan menjadikan siraman-siraman yang baik dari seorang ayah kepada anaknya. Apalagi jika dalam kesempatan-kesempatan tertentu seorang ayah yang notabene-nya memang wajib untuk sholat berjamaah ke masjid bisa mengajak anaknya ke masjid. Momentum itu pun ketika mendekap sang anak di depan khalayak ramai membuat sang anak memiliki kebanggaan tersendiri. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Jazakumullah atas perhatiannya. Ila liqa fi amanillah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.